Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Hagikatul Maula, mahasiswi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 2 dengan NIM 221210500080. Di sini saya akan menyampaikan mengenai peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi begini teman-teman, terlebih dahulu mari kita ketahui mengenai riwayat singkat tentang Abu Bakar As-Siddiq. Siapa sih Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq ialah salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu pemimpin setelah Rasulullah wafat, pemimpin umat Islam. Abu Bakar pada masa mudanya adalah seorang saudagar kaya. Dia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa, dan setelah menjadi seorang muslim dia lebih memusatkan diri dalam kegiatan dakwah Islamiyah bersama Rasulullah SAW. Banyak orang Arab masuk Islam melalui Abu Bakar, diantaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Setelah itu mari kita bahas diangkatnya Abu Bakar menjadi seorang khalifah. Masalah yang pertama timbul dalam Islam sesudah Nabi Muhammad SAW wafat adalah masalah politik, yaitu mengenai pengganti Nabi sebagai kepala negara dalam kapasitasnya sebagai kepala negara di Madinah. Sedang kedudukannya sebagai Rasul tidak dapat digantikan oleh siapapun. Sementara Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang penunjukan seseorang yang akan menggantikannya sebagai kepala negara sepeninggalannya. Karena itu, tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh Ansor dan Muhajirin berkumpul di Balai Sakifah Bani Sa'idah, Madinah. Mereka bermusyawarah untuk memilih siapa yang ditunjuk menjadi kepala negara. Dalam musyawarah itu terjadi perdebatan yang sangat alot atau lama, karena masing-masing kelompok di antara kedua kelompok tersebut menganggap bahwa kelompoknya yang paling pantas menggantikan Nabi sebagai khalifah. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dimulai pada 11 Hijriah atau 632 Masehi setelah peninggalan Rasulullah. Wafatnya Nabi menimbulkan kekhawatiran akan perpecahan umat. Namun dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, hal ini membuat persatuan umat kembali terjalin dan tugas mulia Nabi tidak terputus sehingga masih dapat diteruskan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Khalifah Abu Bakar pada masa pemerintahannya antara lain yaitu 1. Ekspedisi ke perbatasan Suriah yang dipimpin oleh Utsman. Walau menerima banyak pertentangan dari kalangan sahabat, namun misi ini berhasil dan membawa pengaruh positif bagi umat Islam. Yang kedua, operasi pembersihan terhadap orang-orang yang melakukan riddah atau gerakan pengingkaran terhadap Islam. Pada masa setelah Nabi wafat, banyak umat Islam, khususnya dari kalangan Arab Badui yang menjadi murtad. Mereka melepaskan diri dari Islam dan menolak berbaiat pada khalifah. Mari kita bahas mengenai masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dimulai setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada 11 Hijriah atau 632 Masehi. Wafatnya Nabi menimbulkan kekhawatiran akan pemecahan umat. Namun dengan terjalin dan tugas mulia Nabi tidak terputus sehingga masih dapat diteruskan. Sekaligus juga terhadap pemberantasan nabi-nabi palsu. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak dari kalangan umat pada masa itu mengaku bahwasanya dirinya adalah nabi setelah Rasulullah. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita bahas mengenai perang Riddah. Ada 3 golongan pembangkang yang muncul sepeninggal Rasulullah, yaitu orang-orang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, dan nabi-nabi palsu. Orang-orang murtad muncul di Bahrain, sedangkan orang yang tidak mau membayar zakat kebanyakan terdapat di Yaman, Yamamah, dan Oman. Adapun nabi-nabi palsu muncul di Yaman atau Al-Aswad, Yamamah atau Musailamah, Arabia Selatan yaitu Tulaiha,
Arabia Tengah atau Saja'ah. Yang terakhir ini paling banyak pengikutnya, apalagi dia menikah dengan Musailamah. Dilihat dari letak geografisnya, hanya Hijaz yang tidak ketularan wabah kaum penyeleweng itu. Munculnya kaum penyeleweng ini disebabkan karena mereka belum memahami Islam secara benar. Selain itu, ada ambisi pribadi. Hal ini dapat dimengerti karena banyak di antara mereka yang baru masuk Islam 1 atau 2 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Hal ini tidak terjadi pada penduduk Hijaz. Untuk menghadapi kaum penyeleweng itu, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat. Terkemuka. Diputuskan bahwa semua kaum penyeleweng itu harus diperangi sampai mereka kembali kepada kebenaran. Kemudian Abu Bakar membentuk 11 pasukan, antara lain dipimpin oleh Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abi Jalal, dan Surahbil bin Hasanah. Kepada mereka dinasihatkan agar hanya menyerang orang-orang yang menolak diajak ke jalan yang benar. Perang ini disebut dengan Perang Riddah atau perang melawan kaum murtadin. Khalid bin Walid yang memimpin perang melawan Musailamah yang berhasil mengumpulkan 40.000 orang berlangsung sengit. Dalam perang itu ribuan orang meninggal termasuk Musailamah. Pasukan lain berhasil juga mencapai sasarannya sehingga 6 bulan kemudian para penyeleweng yang masih hidup kembali kepada kebenaran, termasuk Nabi palsu Saja'ah, kecuali Tulaihah masuk Islam di masa Khalifah Umar. Tekad Abu Bakar memerangi kaum penyeleweng telah melewatkan negara Islam yang masih muda itu. Tekad Abu Bakar memerangi kaum penyeleweng telah menyelamatkan negara Islam yang masih muda pada saat itu. Meskipun untuk itu harus dibayar dengan mahal, yaitu dengan gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran. Sebagaimanapun juga Abu Bakar telah bertindak tepat dalam mengatasi krisis itu, dan untuk itu ia pantas disebut sebagai juru selamat Islam. Orang-orang Romawi yang tadinya berharap agar Islam hancur karena umatnya berperang dengan sesamanya menjadi kecewa setelah Abu Bakar berhasil mengatasi situasi tersebut. Kini mereka membujuk suku-suku Badui di perbatasan utara Jazirah Arab agar membantunya melawan Islam. Untuk menjawab tantangan tersebut, Abu Bakar mengirimkan 4 pasukan yang terdiri dari 24.000 orang. Abu Ubaidillah bin Jarrah memimpin pasukan menuju Hims sekaligus memegang komandan umum. Surahbil bin Hasanah menuju Wadi Yordania, Yazid bin Abi Sofyan menuju Damaskus, dan Amr bin Al-As menuju Palestina. Bersamaan dengan pengiriman pasukan ke utara, Abu Bakar juga mengirim Musanna bin Hasanah memimpin pasukan ke timur. Setelah Khalid bin Walid berhasil menumpas pemberontakan dalam negeri, dia dikirim ke Khalifah Abu Bakar untuk memperkuat pasukan sehingga menjadi 10.000 pejuang dan sekaligus mengangkatnya sebagai panglima baru. Sementara itu, pasukan yang dikirim ke utara menemui kesulitan dalam menghadapi tentara Bizantium. Khalid diperintahkan pula untuk memperkuat pasukan mereka. Setelah menyerahkan pimpinan kembali ke Musanna, Khalid secara dramatis mengarungi gunung padang pasir selama 18 hari dengan 800 tentara sampai di Syam dan memegang komando dari 4 pasukan yang sudah ada di situ, dan kini mereka berjumlah 30.000 orang. Pertempuran pertama terjadi di Ajanadin 30 Juli 634 Masehi dan dimenangkan oleh pihak Islam. Dari perang-perang tersebut sudah terlihat bahwasanya Abu Bakar sangat amat dalam menjaga agama Islam dalam hal politik maupun hal keagamaan. Setelah perang tersebut terjadi, daerah kekuasaan Islam kemudian meluas serta para pengikut Islam bertambah, dan disitulah juga berjayanya agama Islam. Yang terakhir, mari kita bahas mengenai wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat pasukan Islam sedang berada di luar kota, Abu Bakar As-Siddiq sakit selama 1 minggu. Pada saat sakit itu, dia bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka yang berhasil menetapkan penggantinya, Umar bin Khattab, sebagai khalifah kedua. Abu Bakar meninggal dunia dalam usia 63 tahun beberapa bulan setelah memerintah selama
2 tahun beberapa bulan. Setelah melihat dan mendengar pembahasan mengenai pemerintahan atau peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini, kita bisa mengambil pembelajaran bagaimana kegigihan dan bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam menyikapi umat Islam pada masa itu, dan bagaimana usaha yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam menjaga agama Islam. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Jika dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.